Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, pelajaran SKI akan membahas tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Dalam hal ini akan saya bacakan kompetensi dasar, yaitu menghayati nilai-nilai positif dari tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dalam berdakwah, mengamalkan sikap tanggung jawab, santun, dan peduli, menganalisis biografi tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, menyimpulkan peran tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam dalam membentuk sikap cinta tanah air dan bela negara di Indonesia. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923. Kedua orang tuanya yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar putri Haji Ibrahim, penghulu Keraton Kesultanan Yogyakarta. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang termasuk wali Songo serta dikenal sebagai salah satu ulama penyebar dan pengembang Islam di tanah Jawa. Latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah, ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Silsilah Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Mustadi bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik bin Maulana Muhammad Fadlullah bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim. Latar belakang keluarganya. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Siroj Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikah Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikah Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan ibu Nyai Aisyah, adik ajengan Penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Paku Alaman, Yogyakarta, dan beliau dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani,
Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Pengalaman keorganisasian Ahmad Dahlan. Beliau aktif di beberapa organisasi seperti Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, tepatnya pada tanggal 18 November 1912. 3. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum dan dikabulkan dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. 4. Pemerintah Hindia Belanda khawatir akan perkembangan organisasi ini, kemudian membatasi kegiatannya. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasati dengan mengajukan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Alam, Nurul Islam di Pekalongan, Al Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, dan Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatona. Perkumpulan dan jamaah-jamaah yang ada di Yogyakarta mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, yang diantaranya Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Hayatul Qulub, Pria Utama, Dewan Islam, Taharatul Qulub, Taharatul Abah, Ta'awun Alal Birri, Ta'aruf Bima Kanu Wal Fajr Wal Ashri, Jamiatul Muslimin, dan Syahratul Mubtadi. Pada tanggal 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. 4. Menjadi pahlawan nasional. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa, maka pemerintah Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan Surat Keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu sebagai berikut. Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelopor kebangkitan umat Islam, menyadarkan nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. 2. Dengan organisasi Muhammadiyah telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal dengan dasar iman dan Islam. 3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. 4. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita yakni Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pada tahun 1912, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah, mempelopori kebangkitan umat Islam dari penjajah, memiliki gagasan penyebaran pembaharuan Muhammadiyah.
Pada tahun 1914, Badan Hukum dari Pemerintah Hindia Belanda tentang Pergerakan Muhammadiyah hanya di Yogyakarta dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Pada tahun 1921, yakni pada 2 September 1921, dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama, semangat tinggi dalam belajar menuntut ilmu sampai ke Mekah. Kedua, semangat tinggi dalam menghadapi berbagai rintangan dihadapinya dengan sabar, keteguhan hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air. Tiga, menjadi pelopor kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.